Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menampilkan hasil program yang sudah kami kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya Hana Aini Musahibah dengan NIM 53024222011, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Angkatan 2022, dan teman saya. Nama saya Nugrah Ridho Afriyadi dengan NIM 53024222071, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2020. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas tentang skrip program kasir yang telah kami kerjakan. Untuk struktur pertama yang akan kami bahas yaitu include IOStream, di mana merupakan file header sistem input-output operasi yang digunakan untuk C++. Kemudian ada using namespace std, yang memiliki fungsi mendeklarasikan bahwa kita menggunakan semua fungsi kelas yang terdapat dalam std. Contohnya library yang ada di namespace std seperti cin dan cout. Kemudian ada deklarasi variabel. Itu di sini ada beberapa variabel yang menggunakan array. Artinya dalam variabel tersebut menyimpan nilai yang bertipe data sama. Di sini kami membuat sebuah fungsi yang nantinya fungsi tersebut dapat dipanggil di bagian fungsi main. Di sini 3 fungsi, yaitu fungsi awalan, barang, dan sisa barang. Fungsi awalan, di dalam fungsi awalan kita menampilkan awalannya introduction, nama, NIM, dan prodi. Fungsi awalan 1. Di sini kita menampilkan atau introduction tentang program kasir yang kita buat. Di sini kita menuliskan nama barang yang nantinya bisa dicek stok serta laba penjualan. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan fungsi barang dan fungsi utama dari C++ ini. Yang pertama, di sini kami membuat fungsi barang yang nantinya fungsi barang ini akan dipanggil di perulangan while. Fungsi barang ini, pertama kita memerintah si user untuk memasukkan nama barang yang ingin dicek. Selanjutnya kami menuliskan atau memberikan sebuah kondisi if, else if. Di dalam kondisi if ini kita juga menggunakan nested if atau if bersarang, di mana ada kondisi 1, setelah kondisi 1 terpenuhi, maka akan muncul kondisi selanjutnya. Ketika si user memilih nama barangnya 1, maka si user akan diarahkan kembali untuk memilih merek apa yang ingin dicek. Jika dia memilih A, maka otomatis bersih, harga belinya sekian, harga jualnya sekian, persediaannya sekian. Begitu juga dengan else if ini untuk nama barang pilihan yang kedua, opsinya itu nanti si usernya juga akan diarahkan ke inputan selanjutnya atau menginputkan merek apa yang ingin dicek sampai dengan yang opsi kelima. Jika si user tidak menginputkan nama barang selain 1, 2, 3, 4, 5 atau kodenya, itu nanti akan menampilkan output bahwa produk yang Anda masukkan itu tidak tersedia di toko kami atau produk yang Anda masukkan tidak tersedia. Selanjutnya, kita meminta si user untuk menginputkan jumlah barang yang terjual itu berapa.
Selanjutnya ada rumus bahwa sisa barang itu diperoleh dengan jumlah persediaan dikurangi dengan jumlah terjual. Lalu menampilkan sisa barang dari rumus ini. Selanjutnya ada rumus penjualan di mana yang terjual untuk indeks perulangan I itu sama dengan harga jualnya dikali dengan jumlah barang yang terjual seperti yang diinputkan oleh si user tersebut. Lanjut, menghitung untung dan rugi atau total terjual, total untung ruginya, itu kita dengan menambahkan variabel terjual dari indeks 0 sampai indeks 7. Lalu menampilkan total pendapatan dari rumus si total terjual ini, menampilkan total keuntungan dari total untung rugi dari rumus ini. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi utama dari C++ ini atau int main. Nah, di sini kita mendeklarasikan variabel pilihan dulu, di mana variabel pilihan ini nanti akan diinputkan user di bagian do. Setelah itu kita panggil fungsi awalan. Ketika si fungsi awalan ini dipanggil, maka dia akan menampilkan kode program ini. Selanjutnya kita juga panggil fungsi awalan 1. Maka dia akan menampilkan skrip program dari program yang ada di fungsi awalan ini. Selanjutnya, kita membuat perulangan do while, di mana dia akan mengerjakan fungsi barang dan meminta dia untuk menampilkan bahwa apakah Anda ingin melakukan pengecekan kembali, itu ketika si user itu memilih bahwa dia ingin melakukan pengecekan kembali. Akan tetapi jika si user tidak ingin melakukan pengecekan kembali, maka otomatis dia akan mengakhiri program atau program ini akan mengakhiri programnya dan menampilkan kode terima kasih. Itu saja penjelasan skrip program dari program yang kita buat untuk proyek UAS ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hasil runningnya. Jadi di sini ketika kita run script yang tadi telah kita kerjakan, maka tampilan pertamanya kita akan diminta untuk memasukkan jumlah barang yang ingin dicek. Sebagai contoh, kita ingin mengecek barang nomor 1 yaitu sabun cuci, kemudian masukkan nama barangnya. Kemudian di sini kita akan diminta untuk memasukkan merek dari sabun cuci tersebut. Sebagai contoh, saya akan mengambil C, cemerlang. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan jumlah barang yang telah terjual dari sabun cuci merek cemerlang tersebut. Sebagai contoh kita akan ambil 15 barang. Kemudian di sini runningnya akan menampilkan tentang sisa barang, jumlah pendapatan, keuntungan, total pendapatan, total keuntungan. Nah, setelah itu kita akan ditawarkan atau ditanyakan kembali untuk melakukan pengecekan terhadap proses yang telah kita lakukan sebelumnya. Jika kita pilih iya, maka kita akan mengulangi proses yang telah kita lakukan tadi. Namun jika kita pilih tidak, maka programnya selesai. Saya akan menjelaskan flowchart dari program yang kita buat. Di sini kita mendeklarasikan si variabel program ini. Variabel ini ada yang memuat array, di mana dalam array ini bisa menyimpan nilai dalam jumlah. Kita juga mendeklarasikan variabel pilihan. Variabel pilihan ini akan diinputkan oleh user di do while ini. Kita memanggil fungsi awalan
ketika kita memanggil fungsi awalan ini, maka dia akan menampilkan kode program dari fungsi awalan tersebut. Selanjutnya kita memanggil fungsi awalan 1. Di fungsi awalan 1 ini kita juga bisa menampilkan kode program yang ada di fungsi awal 1 ini. Lanjut ke do while atau perulangan do while, di mana dia akan mengeksekusikan program ini ketika si inputkan pilihan ya. Jika si user itu tidak menginputkan ya, maka si program akan mengakhiri dan menampilkan output terima kasih.